وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Sebagai perkenalan, Pak Bambang ini beliau dosen kita yang diperbantukan sebagai staf ahli S3 PAI. Nanti yang akan mengembangkan S3 PAI nanti. Baik Bapak Ibu, sebelum acara inti kita mulai, kita minta sambutan dan pembukaan oleh Ibu Dekan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 1. Silakan Pak.
kasih Pak Dedwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Ibu Ketua Prodi beserta Sekretaris dan staf, Ibu Kaba, Bapak Ibu Kasuba beserta staf, Bapak Ibu dosen yang bergabung di peringati Nuzul Quran kita pada hari ini. Semua kepada ustazah kita yang akan memberikan pencerahan kita di pagi hari ini, yaitu Ustazah Hayati MA. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan izin beliau kita bisa melaksanakan kegiatan ini dalam rangka memperingati Nuzul Quran 1442 Hijriah. Salam dan salam kepada junjungan kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, Bu Dekan karena sedang mengikuti kegiatan dengan Rektor dan Bapak Wakil Rektor, maka untuk memberikan hantaran memperingati Nuzul Quran kita pada pagi hari ini diwakili Wakil Dekan 1. Tanpa mengurangi rasa semua, itu peringati Nuzul Quran ini adalah dalam rangka bagaimana hati dan pikiran kita lekat dengan Al-Quran ini. Karena tentu sesuai dengan ajaran agama kita, tentu Al-Quran ini akan menjadi pedoman hidup kita dan akan menjadi acuan kita dalam beraktivitas sehari-hari. Sehingga dengan kita menjadikan Al-Quran sebagai acuan hidup kita, insya Allah hidup kita akan bisa berjalan sesuai dengan tuntutan ajaran-ajaran agama. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selalu memberikan cahaya kepada kita, selalu memberikan bimbingan kepada kita untuk selalu bisa berpegang teguh kepada Al-Quran dan bisa mengamalkan perintah-perintah yang terdapat dalam Al-Quran dan menjauhi larang-larang yang terdapat dalam Al-Quran. Tentu pada kesempatan kali ini, pagi hari ini, terutama kita mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Hayati yang sudah bersedia menjadi penceramah kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti menjadi amal ibadah oleh Ustazah kita dan apa yang beliau sampaikan nanti bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga kepada Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung di acara Nuzul Quran kita di pagi hari ini. Tentu dengan berhadirnya Bapak Ibu di Zoom ini membuktikan bahwa kita memang sungguh-sungguh dan meyakini bahwa Al-Quran akan bisa menjadi cahaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua dan memberikan tuntunan kepada kita dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Tentu dalam pelaksanaan ini, kalau ada nanti yang berkurang berkenan di hati Bapak Ibu, tentu kami mengucapkan mohon maaf dan sekali lagi terima kasih banyak kepada kita semua
yang sudah bergabung di Zoom ini, dan teristimewa kepada penceramah kita yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan tausiah dalam rangka memperingati Nuzul Quran 1442 Hijriah itu. Dan tentu pada hari ini kita sudah masuk pada puasa hari yang ke-18 gitu. Tapi tentu ini masih dalam suasana Ramadan yang Al-Quran yang dibacakan oleh Bapak Qori tadi, bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan itu. Tentu tepatnya pada 17 Ramadan itu. Nah, tentu walaupun harinya lewat satu hari, tentu tanpa mengurangi rasa hormat di hari yang istimewa ini, pada hari Jumat, dan di bulan yang istimewa ini, pada bulan Ramadan, mudah-mudahan kegiatan kita ini diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wadek. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, ke acara peringatan Nuzul Quran, yang mudah-mudahan acara peringatan ini memberi berkah kepada kita semua, yang akan disampaikan oleh Ustazah Hayati MA. Tapi sebelumnya kami mohon maaf, Ustazah ini langsung ditangkap aja satu hari sebelum acara Nuzul Quran. Kami yakin ini karena Ustazah sudah interaksinya sudah bagus dengan Al-Quran, akan memberi inspirasi bagi kami dalam kehidupan, terutama interaksi dengan Al-Quran. Kepada Ustazah Hayati MA dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, kemudian yang kita banggakan dosen-dosen YIN Bukit Tinggi, dan juga semua sivitas akademika YIN Bukit Tinggi yang hadir dalam acara Nuzul Quran pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah alladzi akramana bil iman wa azzana bil Islam wa asyrafana bil Quran. Tsumma salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang penuh berkah ini, di hari yang berkah, hari Jumat, di bulan yang berkah, bulan Ramadan, dan membahas sesuatu yang berkah, yaitu Al-Quran. Semoga yang kita lakukan hari ini akan memberkahi hari-hari kita, hari ini dan seterusnya. Salat bin salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Bapak Ibu, ambo kini ndak sedang berceramah doh, karena risiko banyak guru-guru Umi, ada senior-senior dan dosen-dosen yang Masya Allah luar biasa keilmuannya, tapi di sini sedang menjalankan fungsi litunzira ummal qura wa man haulaha, atau fungsi tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kita mulai materi kita pada pagi hari ini dengan pantun ya Bapak Ibu. Awak biar ada warna lokalnya. Bapantun wak ciaru. Bunga melati harumnya wangi, bak semerbak kasturi. Mumpung Ustaz Adi Sonmat lagi cuti, akini Umi nama ngaji. Jadi memanfaatkan momen ini, bismillah, kita akan berdiskusi tentang Nuzulul Quran. Sebelumnya, untuk menghantar kegiatan kita pada pagi hari ini, akan kita rangkai tausiah ini dengan 5W1H. 5W1H, where, when, who, what,
why dan how. Pertanyaan pertama yang bisa jawab dapat THR. Where? Di mana? Di mana tempat yang paling dirindui dan dicintai oleh mayoritas umat Islam? Mudah mana pertanyaan Ustazah ke kecil Pak Charles. Kita Mekah. Tasnim jawab, Tasnim. Jawab ya Pak. Pak Tasnim jawab. Mekah. Mekah, Masya Allah Ibunda sayang. Karena Ibu lebih tahu gitu ya. Semua orang soleh, enggak soleh, kaya, miskin, pejabat, rakyat, semuanya punya kerinduan dan keinginan dan kecintaan untuk datang ke Makkah dan Madinah. Pertanyaan kedua, kapan waktunya yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan umat Islam dan memberikan keberkahan bagi umat Islam dan juga umat yang lainnya? Bulannya bulan Ramadan nih. Ramadan. Mudah aja baru pertanyaannya Pak Ibu. Bulan Ramadan ditunggu oleh umat Islam dan juga ditunggu oleh umat lain. Buktinya kalau kita nonton film Ipin Upin, apa kata si Meme? Aku tak puasa, tapi aku suka bulan puasa. Karena bulan puasa itu juga memberikan keberkahan bukan untuk umat Islam, tapi juga untuk umat-umat yang lainnya. Keberkahan rezeki dan keberkahan usaha-usahanya. Pertanyaan ketiga masih W juga baru. Who? Siapa orang yang terhebat di dunia? Siapa orang yang paling berpengaruh di dunia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bunda. Yang keempat, apakah kitab yang paling sering dibaca oleh umat? Al-Quran. Al-Quran, Masya Allah. Yang Wen, malam apakah yang paling ditunggu-tunggu oleh orang di bulan Ramadan? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Kayaknya Umi tukar pertanyaan leko mudah benar dijawab. Lah banyak THR tadi itu Ustazah. Kalau banyak THR tuh Pak. Mudah-mudahan dengan pertanyaan yang betul tadi capek kalau THR awak. Amin. Mudah-mudahan didengar oleh orang yang akan mengeluarkan THR ya Pak Is. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang why? Kenapa serempak dan sepakat orang menjawab 5 pertanyaan tadi? Makkah, Madinah, kemudian bulan Ramadan, Lailatul Qadar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mushaf Al-Qur'an. 5 pertanyaan, why-nya cuma satu. Why-nya adalah berkah. Kenapa orang banyak ingin ke Makkah, Madinah? Di samping nilai sejarahnya, tapi yang paling dirindui bagi orang-orang yang sudah pergi ke sana katanya dalam hadis, salatun fi masjidi hada alfi salatin fi masiwahu ila baitil masjidil haram. Salatun fi masjidil haram ka mi'ati alfin salatin fi masiwahu. Mungkin ini yang dikejar ya Bunda. Iya. Salat di masjid ini kata Rasulullah bagaikan 1000 kali salat. Sedangkan salat di Masjidil Haram 100.000 kali salat. Ini yang membuat Makkah dan Madinah salah satunya dicintai dan dirindui oleh umat karena lipat gandanya untuk beramal di situ, berkahnya itu. Bahkan maka orang mengumpulkan piti, bana, buang untuk bisa sampai ke Makkah di Madinah. Berkah. Ramadan juga seperti itu, ditunggu oleh umat. Jawabannya juga berkah. Karena semua amal-amal kita di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian malam Lailatul Qadar ditunggu juga karena berkahnya. Karena berkahnya, satu kali kita beribadah sama dengan lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik itu bisa tidak sama, berarti lebih. Bisa lebihnya 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau 100 kali lipat. Yang ditunggu adalah berkahnya. 3 pertanyaan, 1 jawaban. Kemudian Nabi Muhammad SAW dicintai oleh umat karena keberkahannya. Kita lihat dalam sirah Nabawiyah bagaimana para sahabat bertabaruk dengan Rasulullah. Ini cerita yang sangat heroik.
Khalid bin Walid itu adalah panglima perang Rasulullah yang terkenal tidak pernah kalah dalam peperangannya. Satu ketika kalau tidak salah di perang Yarmuk, Khalid bin Walid itu kan selalu pakai topi kalau perang. Saking dahsyatnya peperangan itu terjatuh topinya. Terjatuh topi Khalid bin Walid, dan usai perang dia galau mencari topinya. Cari kamari, disuruh lo pasukan tolong carian topinya. Lebay banget kayaknya ya Khalid bin Walid dengan topinya. Ketika ketemu kata orang, ya Allah, ini topi sudah lusuh, tapi untuk mencarinya untuk mencari amih sebungkah. Ternyata topi lusuh. Apa kata Khalid bin Walid? Bukan topinya, tetapi ada rambut Rasulullah yang ada di dalam topi itu. Yang dijakininya, rambut itu akan menularkan keberkahan kepadanya. Jadi rahasia motivasi Khalid bin Walid dalam berperang, ternyata di dalam topinya itu ada rambut Rasulullah yang melekat. Nah, ini banyak cerita-cerita tentang tabaruk pada Rasulullah. Ini menyebabkan Rasulullah itu orang yang terhebat di dunia. Yang terakhir, kitab. Dan Al-Quran juga, mushaf itu adalah kertas biasa. Al-Quran kertas biasa. Tetapi ketika dituliskan ayat-ayat Al-Quran di atasnya, dia menjadi kitab yang luar biasa. Dia menjadi berkah. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kerinduan orang terhadap satu tempat, waktu, siapa, apa, di mana, jawabannya adalah keberkahan. Tetapi keberkahan Makkah dan Madinah itu adalah keberkahan yang limited edition. Tidak satu orang bisa pergi ke Makkah dan Madinah. Bahkan entah banyaknya orang rindu ke Makkah dan Madinah untuk mendapatkan keberkahannya. Tapi tidak satu orang bisa doh. Tidak satu orang punya uang cukup untuk ke situ. Maka rasanya kita akan bersedih kalau kita hanya berharap kepada Makkah dan Madinah. Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan sekali dalam setahun. 1 dibandingkan 12 bulan. Lagi-lagi syahrul Ramadan keberkahannya limited edition. Rasulullah limited edition. Karena Rasulullah sekarang tidak ada. Tidak bisa awak mengambil tabaruk dari Rasulullah dengan mengambil air wudhunya, mengambil rambutnya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah bersolawat kepada Rasulullah SAW dan mengikuti ajaran-ajarannya. Kemudian malam Lailatul Qadar, lagi-lagi itu adalah limited edition. Terbatas. Hanya 1 malam dari 360 malam. Kalaulah kita hanya berharap pada berkah-berkah yang limited edition ini, ya lambe rasanya wak pada berkah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lupa keberkahan yang limited edition itu adalah sebuah pantulan dari sumber keberkahan. Kenapa dia terbatas? Karena dia hanya pantulan. Seperti terbatasnya cahaya rembulan yang mendapatkan pantulan dari cahaya matahari. Cahaya matahari adalah sumber yang memberikan pantulan kepada rembulan. Tetapi matahari tak sering dipuji. Kalau orang menggambarkan yang cantik, wajahnya bagaikan rembulan. Padahal rembulan hanya muncul 3 hari saja yang penuh di malam dalam 1 bulan. 3 bale sampai bale 5 bale. Dia hanya mendapatkan cahaya dari matahari. Tidak ada ungkapan wajahmu bagaikan matahari. Angwi wadanya. Kita melupakan matahari yang datang setiap pagi menerangi, tapi kita fokus pada rembulan yang hanya datang sesekali. Ini ungkapan untuk Al-Quran dan keberkahan-keberkahan yang lainnya. Kita fokus, kita lebay-lebay untuk mendapatkan keberkahan yang terbatas, tapi kita melupakan keberkahan yang unlimited, yaitu Al-Quran yang Allah turunkan bagian dari kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Terutama kasih sayang untuk umat Nabi Muhammad SAW yang umurnya terbatas. Umur umat Nabi Muhammad itu umur paling pendek, rentangnya 60-70 tahun. Maka untuk menghibur pendeknya umur itu, Allah turunkan kasih sayangnya. Bukti kasih sayang itu Allah turunkan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Surat Ar-Rahman itu surat yang identik dengan kasih sayang. Allah pakai kata Ar-Rahman, kasih sayang Allah. Surat Ar-Rahman identik dengan surat nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surat Ar-Rahman identik dengan surat yang romantis. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah namanya Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Ini yang jarang difahami oleh orang. Orang lebih mengutamakan nikmat-nikmat yang lain, mengedepankan nikmat-nikmat yang lain. Sedangkan dalam surah Ar-Rahman, Allah katakan nikmat pertama yang disebutkan adalah Al-Quran, Allamal Quran. Ibu, Bapak, Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari ayat ini kita bisa memahami selama ini mungkin kita mengabaikan Al-Quran, kita tidak banyak bersama Al-Quran, padahal Al-Quran itu adalah sumber keberkahan. Kita bisa menjadikan diri kita berkah ketika kita juga mendapatkan kecipratan dari sumber keberkahan itu. Kita bisa menjadikan ilmu kita berkah ketika ilmu kita itu terpecikkan oleh sumber keberkahan. Keluarga kita berkah, berkahnya karena keberkahan Al-Quran. Insya Allah, ibu-ibu yang dicintai dan bapak-bapak yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ikut penduluannya baru, Bu. Pak, pembukaannya tentang keberkahan Al-Quran. Kemudian kita pernah, Rasulullah SAW pernah curhat ke Allah. Pernah curhat ke Allah tentang sikap umatnya. Umatnya saat itu, bahkan mungkin umatnya setelahnya. Dalam surat Al-Furqan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah pernah curhat sama Allah dalam surat Furqan ayat 30. Wa qala Rasulullah SAW berkata, mengadu, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang diacuhkan, sesuatu yang tidak dijadikan prioritas, sesuatu yang dikesampingkan. Ini yang dicurhatkan oleh Rasulullah SAW di dalam Al-Quran, di surat Al-Furqan ayat 30. Padahal keberkahan Al-Quran itu luar biasa. Nah, kita lihat sekarang seperti apa keberkahan Al-Quran itu. Karena keberkahan tadi dari 5W, 5W1H, dari when, where, who, what tadi, kita bisa simpulkan apa itu berkah. Nah, berkah itu adalah istilahnya kalau yang awak suka tuh modal sedikit untung selangit. Modal seminim-minimnya, untung semaksimal-maksimalnya. Atau harga rakyat, kualitas pejabat. Atau kalau kata tarif semurah-murahnya, fasilitas semewah-mewahnya. Nah, itulah yang berkah. Dan kita banget, itu awak bana, itu yang awak inginkan. Allah tahu kalau hambanya itu suku yang kayak itu. Karajo sedikit-sedikitnya gaji nang gadang-gadang, segadang-gadangnya. Itu keinginan hambanya, Allah tahu itu. Untuk mendapatkan itu sebenarnya adalah keberkahan jawabannya. Atau makna berkah yang lain, keberkahan itu bermakna kebaikan yang meningkat, tersebar manfaat, derajat terangkat, awet terjaga, sakinah mendekat. Ini makna yang kita bisa ambil dari keberkahan. Meningkat kebaikan, tersebar manfaat, derajat terangkat, terjaga, kemudian adalah ketenangan. Nah, di Al-Quran mendapatkan semua makna berkah ini. Semua berkah ini, makna berkah ini ada di dalam aktivitas kita beral-Quran. Dalam aktivitas kita beral-Quran. Yang pertama tadi adalah modal sedikit, untung selangit. Coba kita lihat seperti apa sih modal sedikit, untung selangit itu. Dalam hadis Rasulullah SAW, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatan wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, tetapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi amal yang unlimited itu adalah Al-Quran. Karena tidak pakai syarat ketentuan berlaku, ndak ba'a, ndak bapitih, indak ba'a, indak punya jabatan, indak ba'a, dalam dimanapun kita melaksanakannya, dan dihitung per karakter. Inilah amal yang paling berkah. Hitungannya per karakter. Satu huruf 10 kebaikan. Kalau amal-amal yang lain pakai syarat dan ketentuan berlaku, Bapak Ibu. Sholat duha harus dilakukan di waktu duha. Nggak boleh sore, nggak boleh malam. Sholat zuhur waktu zuhur, sampai rakaat. Puasa harus sampai dari mulai fajar sampai ke maghrib. Baru dikatakan puasa. Tetapi Al-Quran, fakat alif lam mim, dapat langsung 30 kebaikan. Kalau di Ramadan dikali lipatkan lagi. Tidak terbatas. Bayangkan, alif lam mim nggak cukup 1 detik kita baca, 30 kebaikan sudah menjadi milik kita. Seberkah apakah lagi yang kita bisa dapatkan selain keberkahan Al-Quran? Tapi selama ini, waktu-waktu kita berlalu tanpa kita ada banyak bersama Al-Quran. Padahal satu halaman kita baca Al-Quran itu hanya butuh waktu 3 menit. 3 menit saja untuk menyelesaikan satu halaman, atau paling lama 5 menit. Satu halaman itu ada 600 lebih kurang hurufnya. 600 kali 10, 6.000. Kalau di Ramadan dikali lipatkan lagi dengan lipatan yang tak terhingga. Masya Allah. Masya Allah. Sedikit, tapi keuntungannya selangit. Keberkahan yang akan memberikan, menginspirasi hidup-hidup kita. Namun kata Rasulullah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sayangnya Al-Qur'an ini bagi umatku tidak diacuhkan, dikesampingkan. Bahkan kebanyakan umat itu ber-Al-Qur'an ketika ada momen-momennya saja. Momen kematian baca Yasin, momen Ramadan tadarusan. Padahal Al-Qur'an itu madal hayah, unlimited. Selanjutnya awet dan terjaga. Ini banyak. Awet dan terjaga artinya Al-Quran itu dijamin oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra Al-Quran, dan kami inna lahu lahafidun. Ini beberapa kali takkidnya. Inna lam takkid, in 3 kali diulang. Berarti ini takkidnya bertingkat. Nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. 5 kali ditakkid dalam ayat ini. Ada takkid penegasan. Artinya, seperti sejauh apa Allah menjaga kita? Pertanyaannya adalah sejauh mana kita menjaga kalam Allah. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah, syaratnya adalah menjaga kalam Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menjaga kalam Allah, tidak ada jaminan untuk dijaga oleh Allah. Karena ayat ini memberikan 5 takkid. Inna nahnu nazzalna wa inna lahafidun. 5 takkid. Artinya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dikatakan dengan awet terjaga. Ketika kita menjaga Al-Quran, Allah akan jamin kita dijaga. Yang sampai ke akhirat itu cuma masih bersambung, to be continue to akhirat itu Al-Quran. Karena dalam hadis an Ibnu Umar Ibnu As yaqul bi sahibul Quran iqra warqa warrattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiril ayati taqra'uha. Rawahu Abu Dawud, At-Tirmizi wa Nasa'i. Hadis hasan sahih. Dari Abdullah bin Amr bin As dikatakan kepada sahib Quran. Sahib, ini sahib. Berarti sahib ini artinya sahib sahabat. Sahabat
Sahabat itu adalah orang yang akrab. Akrab. Kalau sekali-sekali itu bukan sahabat. Kalau semasa-semasa bukan sahabat. Tetapi yang sahabat itu selalu ingin bertemu, selalu ingin lama-lama, selalu pengen teleponan, itu sahabat. Maka pakainya bahasanya di sini sahib. Yuqali sahibul Quran, iqra, warqa, warattil. Bacalah dan naiklah. Warattil dan tartilkanlah. Kama kunta turattil fid dunya, seperti mana kamu tartilkan Al-Quran di dunia, fa inna manzilataka 'inda akhiril ayati taqra'uha. Maka sungguh derajatmu, posisimu, level surgamu, VIP tidak VIP-nya, inda akhir ayat taqra'uha. Sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca. Kalau kita hanya membaca yang biasa-biasa saja, yang kita hafal hanya qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, yang kul dari kecil nggak nambah-nambah, sedangkan untuk akademik kita harus nambah lagi, nambah S1, S2, S3, postdoc. Tapi untuk Al-Quran kita mengandalkan yang ada waktu kita TPA saja, nggak kita tambah-tambah, nggak kita tambah-tambah. Waktu TPA itu aja yang wak punya. Kinilah jadi profesor itu aja yang baru wak punya. Padahal dalam hadis ini Allah katakan fa inna manzilataka 'inda akhir ayati taqra'uha. Sesungguhnya kedudukanmu nanti sesuai dengan akhir ayat yang kamu baca, bukan sesuai dengan level akademikmu, bukan level pangkat kepangkatanmu, tetapi yang dijadikan ukuran tempat seseorang di surga adalah akhir ayat yang dia baca, akhir ayat yang dia biasa baca. Artinya sahibul Quran. Masya Allah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebegitunya Rasulullah memberikan kepada kita motivasi-motivasi agar kita bisa maksimal bersama Al-Quran. Maksimal bersama Al-Quran dan betah bersama Al-Quran. Banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menceritakan tentang keberkahan Al-Quran. Yang selanjutnya berkah itu kata kita tadi modal sengene untuang sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kita inginkan awet endaknya. Awet muda kah, awet kaya kah, awet jabatan kah, semuanya kita inginkan. Yang ketiga, derajat terangkat. Semua orang juga suka dan ingin derajatnya terangkat. Masya Allah, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat dengan kitab ini aqwaman, komunitas, fakultas, universitas. Ya wa yad'u bihi akharin, dan Allah akan menjatuhkan juga yang lain dengan Al-Qur'an. Berarti apa maksudnya? Maksudnya adalah seberapa besar usaha kita untuk bersama Al-Qur'an, sebesar itulah Allah mengangkat derajat kita. Karena Al-Qur'an akan mengangkat derajat perorangan, pribadi, institusi, kaum, keluarga, dan kelompok. Karena hadis ini dikatakan aqwaman. Aqwaman. Wa yad'u bihi akharin. Dan bagaimana sikap kita kepada Al-Quran pun akan menjadi asbab Allah akan merendahkan komunitas itu, kaum itu, kelompok itu, fakultas itu, universitas itu. Karena hadis ini disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa-apa ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kebaikan meningkat. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang dikatakan dalam hadis ini, sebaik-baik kamu siapa yang belajar Al-Qur'an atau mengajarkannya. Ini ada proses belajar mengajar di sini. Dan inilah aktivitas kita. Kita akan melakukan aktivitas ini sampai kita pensiun. Kita akan melakukan aktivitas belajar mengajar ini sampai kita berakhir. Tetapi kata Allah, sebaik-baik dalam kamu aktivitas kamu belajar dan mengajar, libatkanlah Al-Quran. Libatkanlah Al-Quran. Karena melibatkan Al-Quran ini akan memberikan kita keberkahan itu. Dan waktu kita akan habis di sini. Waktu kita akan habis di kampus ini, di institusi ini. Kalau kita menunggu sudah berakhir di sini baru ber-Al-Quran. Berapa banyak yang sudah tertinggal dari aktivitas-aktivitas kita. Dan bagaimana caranya?
menebarkan manfaat. Bagaimana caranya? Apakah kita harus meninggalkan aktivitas ini? Tidak. Ternyata disinilah letaknya integrasi itu. Nah, mungkin kita ke depan bisa mencari wajah integrasi pendidikan atau pembelajaran pengajaran. Nah, Pak Wadek, iko bentuknya materi yang integrasi iko lain lo momennya kena Pak Wadek bisa diundang sekali lain. Oke, Ustazah, nanti kita undang sekali lagi, Ustazah. Perlu rutin sekali sebulan, Ustazah. Ya, banyak masalahnya Pak Wadek kalau masalah Al-Quran kok dikaji. Kok baru pembukaannya saya lampiang wabi waktu saja Pak Wadek. Kita mengintegrasikan keilmuan kita ke dalam Al-Quran. Al-Quran itu menerima semua sisi. Tibyanan likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu. Tidak ada yang tidak bisa dari Al-Quran. Mau bicara matematika, yuk ber-Al-Quran. Mau bicara sains, ada dalam Al-Quran. Mau bicara BK, ada dalam Al-Quran. Ekonomi, ada dalam Al-Quran. Dan inilah tujuan Al-Quran itu Allah turunkan. Allah berikan, seperti yang dibacakan oleh Qori kita tadi, hudan linnas, sebagai petunjuk, sebagai arahan, sebagai mapping kita, sebagai mapping dalam hidup kita. Maka ini salah beberapa mengapa Al-Quran itu berkah, tapi banyak lagi Pak, banyak lagi. Yang sekarang kita masuk ke inti tapi di akhir. Ketika sekarang nuzul Qur'annya lagi. Nuzul Quran. Nuzul Quran itu dari kata nazala, ada anzala, ada nazzala. Tapi yang tren di kita itu nuzul. Padahal dalam Al-Quran ketika kita cari itu kata-katanya anzala, nazzala. Dua. Anzala masdarnya inzal. Kalau nazzala masdarnya tanzil. Tapi yang viral di Indonesia itu nuzul. Nuzul. Kalau nuzul itu masdar dari nazala. Sedangkan untuk dalam Al-Quran kata yang dipakai itu anzala dengan nazzala. Kedua ini beda. Ketika ayat-ayatnya dengan kata anzala, ini konteksnya adalah Al-Quran diturunkan secara keseluruhan. Maka dalam ayat-ayat yang anzala, ada ratusan ayat di dalam Al-Quran yang ada kata anzalanya. Kalau keseluruhannya 253 anzala dalam Al-Quran. Tetapi ini dipisah, nanti ada anzala untuk air, ada anzala untuk berkah, ada anzala yang lain, tapi sekitar ratusan juga untuk Al-Quran. Anzala. Nah, ketika anzala kata yang dipilih, berarti konteksnya adalah Al-Quran itu diturunkan secara keseluruhan. Maka dalam surat Dukhon itu yang dipakai anzala. Yang dipakai adalah anzala fi lailatin mubarakatin. Anzala. Yang dipakai adalah anzala. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakatin. Anzala dipakai. Tadi juga anzala fi syahri Ramadan. Jadi Al-Quran yang diturunkan dalam syahri Ramadan itu yang diturunkan secara keseluruhan ke langit dunia. Makanya dikatakan di bulan Ramadan turunnya. Tapi kalau pakai katanya nazala, yang dipilih di dalam Al-Quran, itu turunnya Al-Quran yang beransur-ansur itu. Makanya Al-Quran bertahap turunnya dari langit dunia kepada Rasulullah sesuai dengan kondisional pada saat itu, maka kata yang digunakan adalah nazzala, bukan anzala. Jadi kalau anzala itu maknanya adalah surat Al-Quran diturunkan secara keseluruhan. Ini dari sisi bahasanya. Nah, banyak ayat-ayat tentang anzala dan nazzala, dan setiap ayat dari ratusan ayat itu di dalam Al-Quran punya pendekanan yang berbeda. Karena dalam sebuah konsepnya, kullu kalimatin bal harfin wudi'a fil Quran liqasdin. Setiap kata yang dituliskan di dalam Al-Quran dan bahkan setiap huruf itu dituliskan karena sebuah maksud. Bukan karena memperbanyak saja. Tetapi karena ada maksud tertentu, maka diulanglah kata-kata itu. Contoh di surah Ar-Rahman ada beberapa kali ulangan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu bukan hanya sekadar memperbanyak ayat, tetapi satu kata bahkan satu huruf yang diletakkan di dalam Al-Quran liqasdin, ada tujuannya. Nah, kita sekarang karena temanya berkah,
Ana hanya ambil anzalnahu yang terkait dengan berkah. 1 surah Al-An'am ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi litunzira ummal qura wa man haulaha. Walladzi yu'minuna bil akhirah yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Jadi sekarang pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Tadi kan sudah 5W, sudah selesai kita jawab. Gimana cara mendapatkan keberkahan itu? Maka dijawab oleh ayat yang ada kata anzalanya, ada kata mubaraknya. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan dari turunnya Al-Qur'an? Salah satunya adalah walitunzira ummal qura wa man haulaha. Ini stressingnya. Jadi Masya Allah, keberkahan Al-Qur'an ternyata kita bisa dapatkan. Selain kita membaca itu sudah jelas, kita akan mendapatkannya ketika kita punya menjalankan fungsi litunzira ummal qura wa man haulaha. Ketika orang yang ber-Al-Qur'an itu dia simpatik kepada lingkungannya. Ketika orang yang ber-Al-Qur'an itu dia dia memikirkan lingkungannya dan sekitarnya. Ini yang diharapkan dalam turunnya Al-Qur'an yang memberikan keberkahan. Litunzira ummal qura. Ada sensitivitas terhadap sekitar. Ada respect terhadap orang-orang di sekitar. Ini yang diinginkan dari ayat surah Al-An'am ayat 92. Jadi orang yang ber-Al-Qur'an bukan orang yang eksklusif. Orang yang ber-Al-Qur'an bukan orang yang mendarah gading. Yang dia hanya duduk di tempatnya, saya nggak boleh diganggu, saya harus menghafal Quran. Al-Quran saya harus mungkin. Kalau saya pergi keluar bersama umat, nanti hilang hafalan saya. Bukan itu yang diinginkan oleh ayat ini. Yang diinginkan oleh ayat ini adalah orang-orang yang ingin mendapatkan keberkahan Al-Quran, dia harus turun gunung. Dia harus berbau dengan masyarakat, mengingatkan masyarakat, dan respon terhadap sekitarnya. Dan inilah yang ingin kita bangun di fakultas ini khususnya, dan di YIN ini pada umumnya. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah secara keseluruhan di bulan Ramadan ini hendaknya membuat kita menjadi orang yang peduli dengan sekitar. Membuat kita menjadi orang yang peduli dengan saudara-saudara kita. Dan perhatian, kita menganggap ini adalah juga bagian dari diri kita. Ini yang diinginkan oleh Al-Quran. Jadi kalau orang yang paham dengan ayat-ayat yang terkait dengan nuzul Quran, dia tidak akan menjadi orang yang eksklusif. Tidak akan ada istilah-istilah yang akan mendiskreditkan Islam. Karena Islam adalah sangat terbuka dan sangat sosialis. Sangat sosialis. Jadi salah kalau orang bilang, kalau banyak-banyak berquran itu jadi radikal. Salah. Karena Al-Quran di dalam ayat ini mengatakan, orang yang ber-Al-Quran itu dia simpatik kepada lingkungannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat ini dikatakan walladzina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bihi. Orang yang beriman dengan akhirat pasti dia beriman dengan Al-Qur'an. Apa maksudnya? Keimanan kita kepada akhirat itu berbanding lurus dengan keimanan kita kepada Al-Qur'an. Kenapa orang ketika diomongin akhirat itu kayak nyobana tuh yakin lai picayo indah. Ketika dikecekkan masalah sarugo, ini agak lengah-lengah salayang. Seakan-akan akhirat tuh entah iyo tak indah. Ini banyak yang terjadi. Bahkan ada yang meragukan. Memang ulama-ulama itu sudah pergi ke akhirat. Ini banyak Bapak Ibu ketika orang meragukan akhirat. Itu disebabkan dengan la yu'minuna bihi. Dia tidak beriman dengan Al-Quran. Bagaimana beriman dengan Al-Quran? Ini poin yang sangat penting. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, selama ini Bapak Ibu mungkin kita orang pendidikan yang perlu juga memberikan pencerahan kepada kegiatan-kegiatan pendidikan Islam, khususnya di yang banyak fenomenanya itu didikan subuh. Rukun iman ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juga anak-anak kita yang di PAI atau yang di lainnya, ketika ditanya tentang rukun iman, dia hanya tahu sampai kulit-kulitnya saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ketika ditanya how, ketika ditanya bagaimana cara beriman, mereka nggak tahu. Kenapa? Nggak baca Quran.
nggak baca Quran. Padahal dalam Al-Quran disebutkan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Masya Allah, ayat ini Allah gandingkan keimanan kepada Al-Quran dengan tilawah. Orang-orang yang kami berikan Al-Quran kepadanya, yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membacanya dengan sebenar-benar membaca. Ulaika yu'minuna bih. Itulah yang beriman dengan Al-Quran. Itulah indikator, bukti dia beriman dengan Al-Quran. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Artinya mungkin fenomena hari ini tidak banyak umat Islam yang membaca Al-Quran, bertilawah, masih dipertanyakan bagaimana keimanannya dengan Al-Quran. Bagaimana keimanannya dengan Alkitab. Insya Allah, Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita baru nyadar, oh iyo, selama kau tahunya rukun iman ada 6, beriman kepada Allah. Baru pada pertanyaan yang 4 tadi, what, siapa, di mana, kapan, dan tentang apa. Belum sampai kepada how. Nah, mungkin ini yang perlu kita perlu kembangkan dalam pendidikan kita. Kita harus sampai kepada how, proses sampai kepada how ini Al-Quran telah menjelaskannya, cara-caranya. Wallahu a'lam bishawab. Ini juga yang terakhir dari ayat ini baru 1 ayat, Masya Allah. Wahum ala salatihim yuhafidun. Indikator orang yang Allah turunkan Al-Quran agar mendapatkan keberkahan dari akhir ayat ini adalah wahum ala salatihim yuhafidun. Orang yang ber-Al-Quran, buahnya adalah salatnya yuhafidun. Dia menjaga salatnya, kualitas salatnya terjaga. Mulai dari salat, kehusukannya, kualitasnya, kuantitas ayat yang dibacanya. Ini berefek kepada hubungan hablum minan nas wa hablum minallah. Dalam ayat ini, surat Al-An'am ini, keberkahan Al-Quran dikaitkan dengan respon kita kepada lingkungan dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk sholat. Lebih Pak Charles. Ini penutup lagi ya Pak Charles. Ini ada 4 ayat sebenarnya yang ada kata anzalanya, ada kata mubaraknya. Ada kata anzalanya, ada kata mubaraknya, ada 4 ayat. Ada 4 ayat. Nah, kita singkat saja surah Al-An'am ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini kitab kami turunkan dia memberikan keberkahan, penuh keberkahan. Dijawab dengan fa. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Maka ikutilah dan bertakwalah agar kamu disayangi Allah. Jadi susunan ayat yang ini khususnya, ini luar biasa susunannya. Samo dek kece awak, kalau magia titih karena nak ko pitih 100.000, mako balian ka baju, agar nanti ama tambah. Nah, ini kan sama di polanya. Sama polanya. Ini kitab kami turunkan, memberikan keberkahan, ikuti, bertakwa, la'allakum turhamun. Jadi kapan kita mendapatkan keberkahan Al-Quran? Ketika kita mengikutinya. Ketika dia kita jadikan Al-Quran itu imam kita, pedoman kita, dan bertakwa kita. Baru kita mendapatkan turhamun, baru bisa ditambah kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Anbiya ayat 50. Sebelumnya surah Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini dia stressing kita nanti yang akan menjadi ide dalam integrasi keilmuan. Kitabun anzalnahu mubarakun ilaika mubarakun. Kitab ini kami turunkan dia kepadamu wahai Muhammad dengan penuh keberkahan. Untuk apa? Li ini dita'did, lam ta'did, liyadabbaru, agar kita mentadaburi ayat-ayatnya. Bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar dituliskan, tetapi keberkahan penuh kita dapatkan ketika kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Waliyatadzakkara ulul albab. Ini dia. Waliyatadzakkara ulul albab. Ulul albab itu adalah kita. Ulul albab itu orang yang memiliki tingkat akademiknya. Dinilai dari sisi akademik, dia adalah orang yang ilmuwan, orang yang menggunakan logikanya, orang yang berakal.
liyatadzakkara ulul albab. Yang diinginkan adalah agar orang-orang yang ilmiah ini, orang-orang akademik ini, dia juga mengambil pelajaran dari Al-Quran. Nah, ini semangat integrasi yang mungkin kita akan kembangkan di etik. Integrasi keilmuan berdasarkan Al-Quran. Tadabbur. Tadabbur, kalau kita tidak tadabbur, diancam oleh Allah. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha, dalam surat Muhammad. Mengapa mereka nggak mau mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubihim aqfaluha, apakah hati mereka itu ada akfalnya? Akfal itu jamak dari kuflun. Mungkin ada yang bisa jawab atau apa itu kuflun? Jamak dari kuflun. Jamak dari kuflun akfal. Allah katakan orang yang tidak mau tadabbur Al-Quran, am ala qulubihim aqfaluha. Apakah di atas hatinya itu Digembok. ada gembok-gemboknya? Bakuro-kuro hatinya. Kece Allah, orang yang tidak mau tadabbur Al-Quran. Nauzubillah. Mungkin ini yang belum masuk cahaya Al-Quran ke dalam hati kita. Karena ruhnya Al-Quran itu ada pada tadabbur. Yang kita lakukan hari ini adalah tadabbur. Kita kumpulkan ayat-ayat tentang nuzulul Quran, kita ambil temanya, kita ambil kata-kata kuncinya, kemudian kita berusaha untuk menghayatinya dan berusaha untuk akhirnya mengamalkannya. Terakhir, penutup dari kajian kita hari ini sebuah pertanyaan dari Allah yang sebenarnya ini bukan bertanya, tapi dalam balaghahnya adalah tahkir. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Inilah dia kitab Al-Quran mubarak, penuh dengan keberkahan. Didahulukan mubaraknya. Didahulukan mubaraknya, kemudian baru anzalnahu. Kami turunkan dia. Kemudian Allah bertanya, afa antum lahu munkirun? Apakah kalian terhadapnya mengingkari? Ini bukan Allah bertanya, Pak Ibu. Allah hendak butuh jawaban dari awak. Tetapi makna istifham dalam ayat ini adalah litahkir. Ini ilmu ma'ani, ilmu balaghah. Afa antum lahu munkirun? Kalau Allah bertanya dalam Al-Quran, bukan Allah minta jawaban. Salah satunya litahkir, litahdid, dan litahkir wa litahdid. Kebanyakan. Apakah kalian mengingkarinya? Kita sering mengingkari kebenaran Al-Quran. Kebenaran Al-Quran diingkari oleh kebanyakan umat. Padahal Al-Quran itu sudah luar biasa diberikan oleh Allah untuk kita. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai imam kita masih mikir-mikir. Padahal Allah katakan, apa antum lahu munkirun? Semua orang manusia sepakat, baik muslim tidak muslim, kalau ditanya man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ini pluralisme. Jadi Al-Quran itu juga membahas plural. Kata mereka, orang-orang seluruh dunia ini, baik muslim non-muslim, kalau ditanya man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah, pakai la takkid, pakai nun takkid sakidah. Mereka pasti bilang Allah. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menemukan error dalam penciptaan langit dan bumi. Mereka nggak pernah menemukan falas dalam penciptaan langit dan bumi. Akhirnya mereka sepakat yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Tapi giliran untuk mengatur hidup, kita ragu sama Al-Quran. Kita ragu sama Al-Quran ketika Allah berikan Al-Quran untuk mengatur hidup kita ragu. Yo ndak yo? Al-Quran ko ya cocok kok ya untuk pengembangan keilmuan. Jo Al-Quran ko ya cocok kok ya awak buat kurikulum. Kita ragu. Padahal kita tidak pernah ragu ketika Allah menciptakan langit dan bumi jutaan tahun tidak pernah falas sekalipun. Tapi untuk Al-Quran yang mengatur hidup, umat banyak yang ragu. Maka Allah sindir lagi dengan pertanyaan dalam surat Takwir. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha? Ayat ini banyak yang hafal Bapak Ibu. Anak-anak kita hafal ayat ini. Orang-orang yang hafiz banyak hafal sama ayat ini. Tetapi tidak sampai dalam memaknainya. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha? Apakah kamu lebih dahsyat penciptaannya dibandingkan langit? Dan ketika aku membangunnya? Itu sebenarnya nyindir kita.
Langit yang serumit itu aja aku nggak pernah salah dalam membangunnya. Apakah entah untuk dirimu yang kecil ini, yang remeh ini, aku akan salah memberikan Al-Quran sebagai pedoman? Ini makna yang tersirat dalam ayat ini. Karena kita lihat surat Al-Insan. Al-Insan itu awalnya hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Mentafsirkan ayat tadi, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang kepada manusia itu hinun minad dahri, suatu masa yang mereka belum bisa disebut apa-apa? Ini bukan Allah nanya, bukan nanya ini. Allah sedang menghinakan kita. Apakah seorang manusia itu telah datang padanya satu masa itu dia belum jadi apa-apa, kok sombong banget? 80 tahun yang lalu, Bapak Ibu, mungkin kita sepakat di ruangan ini, tidak satu pun kita yang menjadi apa-apa 80 tahun yang lalu. Ini maksud ayat ini. Hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah telah datang pada seseorang satu masa yang dia belum menjadi apa-apa? 80 tahun, apalagi 100 tahun yang lalu, apalagi jutaan tahun yang lalu. Kita bukan apa-apa, belum direncanakan. Belum ada yang merencanakannya, tapi sombongnya manusia ini Allah Rabi. Sombongnya luar biasa. Maka dalam surah Al-Insan ini Allah katakan, ingatlah wahai manusia, bahwasanya kamu tuh bukan siapa-siapa. Satu masa kamu belum jadi apa-apa, tapi kok sombongnya luar biasa. Sehingga meragukan Al-Quran sebagai pedoman di dalam menjalankan kehidupan. Sekali lagi, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang Ambo sampaikan bukan ceramah, tapi hanya tadabbur ayat, mentadaburi ayat-ayat Allah dengan pendekatan bahasa, yaitu pendekatan bahasa yang kita gunakan adalah anzala dan mubarak. Karena maka ketemulah indikator-indikator yang tadi. Ini cara model tadabbur dengan pendekatan bahasa. Mengambil satu kata yang temanya sesuai, kemudian kita kumpulkan ayat-ayatnya dan kita cari indikator-indikatornya. Anda hanya menyampaikan tadabbur ayat, bukan ceramah, menyampaikan ayat-ayat Allah. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Di sini ada guru-guru nih, ada senior-senior, kakak-kakak, dan pimpinan-pimpinan. Mohon maaf kalau ada kehilafan kata, kesalahan, itu memang dari kekurangan dan kelemahan Anda sendiri. Ya. Kemudian kita tutup dengan tadi dibuka aja pantun, Pak Ibu. Nah, Umi nyolo pantun lo baliak terakhir kok. Pantun lo baliak. Buruang merpati, buruang marabah. Mencaliak Pak Tani, di sawah minum kawah. Iko kaji yo alun sudah. Kok yo taraso di hati, hubungi KWA. Enggak. Mohon maaf Bapak Ibu atas segala kehilafan dalam menyampaikan tausiah atau tadabbur ayat yang singkat ini. Kita akhiri dengan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Semangat, kita masih ada waktu 12 hari lagi untuk memanfaatkan unlimited edition di limited edition. Injury time Ramadan ini kita manfaatkan agar kita bisa menunjukkan kepada Allah tahun ini, ya Allah, aku bukan orang yang mahjuro terhadap ayat-ayatmu. Aku akan maksimal bisa khatam, karena kalau nggak bisa khatam dalam Ramadan, mustahil bisa khatam di luar Ramadan. Mustahil bisa khatam di luar Ramadan. Karena dalam Ramadan, setan lagi cuti. Kalau di luar Ramadan, setan masukkan tuanya balik. Maka susah awak untuk bisa khatam di luar Ramadan. Maka 11-12 hari yang kedatang kok, manfaatkan agar kita bisa khatam insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Subhanallah. Terima kasih Ustazah
Hayati. Semoga menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua para dosen, tenaga kependidikan untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran dalam bentuk apapun, dengan cara bagaimanapun, untuk tujuan yang terbaik dalam kehidupan kita. Terutama bagi kita dosen adalah bagaimana Al-Quran kita jadikan sebagai sumber petunjuk dalam mengembangkan ilmu pengetahuan kita yang nanti bisa diserap oleh mahasiswa kita, yang bisa bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, waja'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Jadikanlah Al-Quran itu menjadi imam, menjadi cahaya, menjadi rahmat, sehingga Al-Quran itu memberi berkah kepada kehidupan kita bersama. Terima kasih banyak Ustazah, ini luar biasa. Insya Allah WA Ustazah kan masih ada sama saya, sama kami itu. Insya Allah kita akan adakan penambahan wawasan terutama kaitan dengan Al-Quran, sehingga kita para dosen, pendik betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, cahaya, hidayah dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan pekerjaan kita sebagai dosen, sebagai tenaga kependidikan. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan kita diberkahi oleh Allah. Semoga di lain waktu kita bisa berinteraksi lagi dengan Bu Hayati. Atau memang ada yang mau ditanyakan? Kalau ketujuh langsung ke banyak di. Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada ya kita cukupkan demikian. Kita masih ada Pak Wade satu, Bu Dekan. Tadi Bu Dekan sudah masuk. Absennya Bapak Ibu mohon diisi. Sudah di-share di chat. Oke, absen mohon diisi. Bu Dekan, ada yang mau disampaikan, Bu Dekan? Halo, Bu Dekan? Masih mute, Bu Dekan? Pak Adek? Ada yang mau disampaikan, Bu Dekan? Ya, ada Pak. Silakan, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ucapan terima kasih kepada Ustazah Hayati yang sudah memberikan tausiah dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita bersama. Kami sangat apresiasi. Hanya persiapan hanya 1 hari ya, kemarin dihubungi dan hari ini langsung tayang. Nah, alhamdulillah sangat bermanfaat dan sangat berkah ilmu yang disampaikan oleh Ustazah Hayati. Ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan terkait dengan yang pertama, mohon Bapak Ibu dosen tetap dan dosen tidak tetap pendik di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sesuai dengan surat yang sudah kami sampaikan sebelumnya tanggal 19 April 2021 dan juga sudah ditegaskan oleh pihak OKPP, mohon kerjasama kita bersama untuk mengupload bukti SIEK itu batas maksimalnya sampai tanggal 3 setiap bulannya. Karena tanggal 4 itu akan dikunci dan akan disampaikan ke pihak OKPP. Dan ketika itu sudah dikunci, maka tidak bisa lagi untuk upload bukti SIEK dan seterusnya. Nah, ini kaitannya nanti adalah dengan pembayaran selisih tukin untuk dosen dan tukin untuk pegawai, untuk tenaga kependidikan. Itu mohon kerjasama kita bersama sehingga kita tidak selalu disurati oleh SPI untuk kelalaian kita bersama, sehingga proses pencairan selisih tukin ataupun tukin kita di setiap bulannya bisa berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alhamdulillah
kemarin kita sudah menandatangani SPBY untuk honor KJM dan honor DLB untuk dosen tidak tetap. Jadi mohon bukti SPJM itu sebagai penandatangani mutlak dari dekan sebagai PPK, mohon kerjasama kita bersama untuk mengupload bukti-bukti pertemuan dan bukti-bukti yang diminta di dalam surat edaran. Karena ini akan menjadi pertanggungjawaban PPK ketika Bapak Ibu nanti sudah dibayarkan ternyata tidak ada yang mengupload bukti bukti perkuliahannya dan bukti-bukti yang diminta di dalam pencairan tersebut. Jadi kami sangat berharap dan sangat bermohon kepada kita bersama untuk kerjasama kita bersama supaya ini bisa kita lekas proses. Kami berharap kemaslahatan bersama sebelum minggu besok, insya Allah hari Senin atau Selasa itu sudah berdering di rekening Bapak Ibu masing-masing terkait dengan KJM dan juga honor untuk DLB dan dosen tidak tetap. Jadi untuk itu kami kita di fakultas selalu memproses itu lebih awal dan itu juga tentu kami bermohon kepada kita bersama untuk sama-sama kita menjaga untuk bisa terlaksana dengan baik apa yang kita ingin dan harapkan bersama. Itu terkait dengan proses pencairan KJM. Nah, untuk KJM kemarin untuk KJM dan honor DLB dan dosen tidak tetap kita membayarkannya 8 kali pertemuan Bapak Ibu dan nanti setelahnya kita akan proses lagi sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan pelaksanaan kegiatan seminar proposal dan akademik di fakultas. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen atas kerjasama kita bersama sehingga seminar proposal bisa berjalan baik dan tidak ada halangan yang berarti. Mohon kiranya kerjasama kita bersama untuk bisa menyelesaikan proses akademik mahasiswa kita, baik itu nanti yang akan seminar proposal, yang akan munakasah dan kompre, karena tidak ada keberhasilan mahasiswa kita untuk selesai